Oke, sekarang Miss mau bahas tema 8 sub 4 ya. Nomor 1, dari diagram batang kita bisa mengetahui apa saja. Yang pertama, kita bisa mengetahui data tertinggi. Kedua, data terendah. Ketiga, selisih antar nilai. 4, jumlah antar nilai. Dan yang kelima, jumlah seluruhnya ya. Kemudian nomor 2 kita lihat. Di sini ada satu diagram, ada sapu lidi, sapu ijuk, kain pel, kain lap. Ya. Untuk alat kebersihan yang paling banyak dibawa adalah, kita lihat di sini adalah kain. Kenapa kain? Karena kain nih yang paling tinggi diagram batangnya, yaitu 12. Sementara alat kebersihan yang paling sedikit dibawa adalah yang paling pendek, itu adalah sapu. Ya, sapu paling pendek hanya 4. Kemudian selisih antara sapu lidi dan sapu ijuk. Sapu lidi ada 4, sapu ijuk 10. Selisih berarti yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Jadi 10 dikurangi 4 jadi 6. Kemudian jumlah seluruh alat kebersihan. Sapu lidi ada 4, ditambah dengan sapu ijuk ada 10, ditambah kain pel ada 8, dan ditambah kain lap ada 12. Berapa jumlahnya? Ini 14, ini 20. 14 ditambah 20 jadi 34. Oke. Kita lihat nomor 3 sekarang. Nomor 3, dari diagram ini kita akan mengisi datanya, yaitu bentuk hewan yang paling banyak dibuat oleh siswa adalah yang mana yang paling tinggi? Oh, ini adalah kucing. Berarti isinya adalah kucing. Kemudian bentuk hewan yang paling sedikit dibuat siswa adalah yang paling pendek, ini adalah bebek. Ya. Kemudian bentuk hewan yang jumlahnya lebih sedikit dari ayam adalah, ayam itu segini, yang lebih sedikit berarti ada burung dan bebek ya. Burung dan bebek. Kemudian selisih bentuk kucing dan burung adalah, kucing itu ada 30. Yang membuat kucing ada 30, burung ada 10. Selisihnya berarti kan dikurang 30 dikurang 10 yaitu 20. Kemudian jumlah seluruh bentuk hewan yang dibuat adalah kucing 30 ditambah sapi itu ada 25 ditambah burung itu 10 ditambah ayam itu berapa ini 15 ditambah bebek hanya 5. Oke. 30 ditambah 25 ditambah 10 tambah 15 tambah 5 berapa? Ini 30 tambah 25 55, 10 tambah 15 tambah 5 20 tambah 10 jadi 30. 55 ditambah 30 jadi 85. Oke. Kemudian untuk diagram nomor 4, kita harus menulis 4 informasi yang seperti ini ya. Ini di sini ada banyak siswa dan di sini ada kelas. Jadi banyak siswa kelas 3 berarti ada 5, banyak siswa kelas 4 ada 10, banyak siswa kelas 5 ada 20, banyak siswa kelas 6 ada 15. Kita buat informasinya, misalnya siswa terbanyak dari kelas yang tertinggi, diagramnya adalah kelas 5 ya. Siswa yang paling sedikit kelas yang paling kecil, diagram batangnya adalah kelas 3. Misalnya lagi kita mau buat selisih antara yang mana, misalnya kelas 5 dengan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 itu ada 20, kelas 6 itu ada 15. Dikurangi 20 dikurang 15 yaitu 5. Yang terakhir kita buat jumlah seluruh kelas
adalah, ya, oke, seluruh kelas berarti kelas 3 ada 5, ditambah kelas 4 ada 10, ditambah kelas 5 ada 20, ditambah kelas 6 ada 15, ya. Jadi 5 ditambah 15 itu 20, tambah 20 jadi 40, ditambah 10 jadi 50. Oke. 50 siswa. Ini ada 5 siswa. Oke. Kemudian kita akan lihat soal nomor 5. Ini membuat diagram batang. Ada di sini ada datanya, yaitu jenis lomba sejarah ada 5 siswa, lomba teori P3K ada 6, yang mengikuti lomba temali ada 5 orang, mengikuti lomba kompas ada 7 siswa, mengikuti lomba morse ada 6 siswa. Kita akan buat diagram batangnya. Yang pertama kita buat seperti ini dulu, ya. Ini adalah banyak siswa, ya, kita tulis di sini adalah banyak siswa. Kemudian yang bawahnya ini adalah lomba, jenis lombanya. Oke, ini ada 5, 6, 7, ya, kurang lebih berarti 5, 6, 7. Kita buat angkanya seperti ini. Kemudian kita mulai dari sejarah. Sejarah ada 5, kita buat titik-titik buat diagram batangnya. Ini adalah sejarah. Kemudian teori P3K ada 6. Kita buat titik-titik dari 6. Sebaiknya kalian menggunakan penggaris. Ini adalah teori P3K. Terus kemudian yang ketiga adalah tali temali ada 5. Ini sama segini, ada 5 buat diagram batangnya. Tali temali. Kemudian kompas ada 7. Oke, kita akan buat kompas 7 segini, lomba kompas. Kemudian yang terakhir adalah lomba morse ada 6 orang. Nah, ini morse. Nah, kalian bisa nanti buatnya lebih rapi ya, pakai penggaris. Oke. Kemudian kita akan lanjut nomor 6. Nomor 6 ada data seperti ini, jenis buku, jumlah terkumpul, matematika ada 26, SBK 25, Inggris ada 10, 16, ada 16 ya. Kemudian bahasa Indonesia ada 15, PKN ada 10. Kemudian harus dibuat diagram batangnya. Oke. Ini 10 bukan 16, ini 10 ya, sorry. Oke, kita akan buat diagram batangnya. Bisa dari kelipatan. Ini ada kelipatannya 10, 5, 10, 15, 20, 25, ya. 5, 10, 15, kita buat kelipatan 5 saja. Nah, kemudian kita mulai dari matematika. Matematika ini 26 ya. Kalau misalnya ini ada 25, 26 kalian bisa lebihkan sedikit di sini. Kira-kira di sini 26. Ya, oke. Buat diagram batangnya. Ini adalah matematika. Kemudian untuk SBK itu kan 25. Nah, buat seperti ini. Ini SBK. Kemudian bahasa Inggris ini ada 10. Oke, berarti ini segini untuk bahasa Inggris. Kemudian untuk bahasa Indonesia ada 15. Nah, Indo. Kemudian untuk PKN ada 10 juga. Boleh nanti kalau sudah selesai kalian beri warna juga. Ya, ini yang di sininya namanya ini untuk yang menunjukkan jenis buku. Oke, sudah selesai. Tinggal yang terakhir nomor 7. Ini datanya. Nah, sekarang datanya ini kalau yang seperti ini misalnya botol ada 2 tong ya. Nah, ini ada keterangan yang 1 tong itu mewakili 3 tong sampah.
Jadi kalau botol ada 2 tong, berarti ini ada 3 ditambah 3, berarti ada berapa? Ada 6. Kalau plastik ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tong, berarti 5 dikali 3 yaitu 15. Kalau kertas ada 4 tong sampahnya, berarti ini 1, 2, 3, 4. 4 dikali 3 juga, berarti ini ada 12. Kemudian untuk kardus ada 3 tong, berarti 1, 2, 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Oke. Dari sini kita bisa lihat jenis sampah yang paling banyak adalah ini ada 6, 15, 12, 9, yaitu yang paling banyak yaitu plastik, ada 15. Kemudian jenis sampah yang paling sedikit adalah, dari data ini kita lihat adalah yang 6 itu botol. Kemudian selisih sampah paling banyak dan paling sedikit. Yang paling banyak ada 15, yang paling sedikit ada 6. 15 dikurang 6 itu 9. Jumlah sampah plastik dan kardus. Plastik ada 15 ditambah kardus ada 9. 15 ditambah 9 yaitu 24. Kemudian jumlah semua jenis sampah. Kita jumlahkan semuanya, 6 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 9. Oke. 6 ditambah 15 kita hitung pakai ini aja. 6, 15, 12, 9 ditambah 6 ditambah 5, 11, 11 ditambah 2, 13, 13 ditambah 9, 22, 2 simpan 2, 3, 4, 42, jadi jumlahnya 42. Oke, sekian tema 8 sub 4.